Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back again. Jumpa lagi sama Ega di sini. Nah, malam-malam gini Ega mau repotting begonia nih. Kali ini Ega punya begonia, ada 3 begonia nih. Nah, yang ini begonia apa ya? Merah apa hijau ya ini namanya ya? Ini dia modelnya kayak sayap, kayak apa namanya? Angel swing gitu. Terus warnanya daunnya hijau, belakangnya merah. Terus daun barunya juga merah, bagus banget deh. Ini begonia ini sebetulnya ini tanaman jadul ya. Ini sudah dari sejak dulu. Ini udah banyak nih biasanya di teras-teras teras rumah ibu-ibu maksudnya. Soalnya saya dari kecil nih sudah punya nih kayak ini nih mama saya nih. Terus begonia ini juga sebetulnya nggak sulit ya merawatnya. Dan kalau yang jenis ini dia ditaruhnya di tempat teduh aja, maksudnya nggak dikena matahari gitu. Nah ini saya mau repotting ganti pot aja nih. Untuk medianya sih sebenarnya media itu bisa apa aja ya, yang penting itu harus poros. Terus kalau ini dia bisa tetap menjaga kelembaban gitu. Nah kalau biasanya saya pakai, ini saya masih pakai metan bawaan dari penjual, dari petaninya. Soalnya metan petani itu komposisinya di bawah sudah ada kayak andamnya, daun-daun bambu kering. Itu bagus banget sebenarnya buat tanaman, karena humus bambu itu nutrisi itu, zat hara yang dibutuhkan tanaman. Jadi saya masih pakai itu, terus ditambah sedikit sama metan saya yang poros. Nah kalau ini begonia polka dot, jenisnya masih sama kayak yang tadi, tapi ini ada totol-totol putihnya. Tapi ini jenisnya totolnya itu agak memanjang gitu, kan ada juga yang bulat-bulat ya, polkadot bulat gitu. Kalau ini agak memanjang totolnya. Nah begonia ini akarnya itu modelnya kayak serabut gitu ya, jadi memang nggak panjang gitu. Ini saya kasih dulu bawahnya sama arang buat drainase, juga buat nutupin lubangnya supaya metannya enggak kebuang gitu ya kalau pas nyiram. Nah ini kalau ini saya udah campurin ini sekam mentah sama kompos. Ini karena dia gampang banget tumbuhnya, nggak rewel, jadi saya metannya pakai kompos sama sekam, terus saya campurin sama metan yang poros banget gini. Udah campuran semua yang ini, ada andamnya, ada pakis, ada pasir malang, itu yang lengkapnya, ada kokopit. Nah terus ini yang ketiga. Nah kalau ini begonia bunga pink. Begonia itu banyak banget ya jenisnya. Ini nih kalau nggak salah nih, kalau biasanya disebut nih begonia lilin. Coba deh kalau teman-teman ada yang tahu namanya jenisnya masing-masing ini, boleh komen ya. Soalnya biasanya nyebutnya ini cuma berdasarkan dari bentuknya aja. Kayak tadi tuh kan begonia polka dot, terus begonia merah, begonia mocha. Terus kalau ini begonia bunga pink, ada yang begonia bunga merah gitu. Nah ini saya bongkar dulu. Ini kalau begonia ini perbanyakannya gampang banget juga, tinggal kita cutting terus ditancap. Terus begonia ini bisa kalau nggak di cutting dia bisa tinggi gitu, tapi kurang bagus kalau dia tinggi. Jadi bagusnya kita sering cutting, sering kita cutting sehingga dia itu jadi merimbun gitu loh, nggak tinggi.
Jadi kan cabangnya jadi banyak tuh di bagian bawah, jadinya dia rimbun. Nah kalau bunga yang begonia ini bagusnya di tempat yang panas. Nah tapi nanti tunggu dia pulih dulu, baru kita taruh panas lagi. Setelah repotting kayak gini mungkin bisa sekitar 3 hari lah kita taruh tempat teduh dulu ya. Nah karena dia berbunga gitu, jadi bagusnya ini di tempat panas taruhnya. Ini begonia lilin ya kalau biasanya juga disebut. Tapi kalau di penjual gitu, di petani itu sering bilangnya begonia bunga pink, terus atau juga begonia bunga merah kalau yang jenis gini. Nah ini kita pisah, tadi dapat dua pohon ya. Pisahin potnya yang kecil aja, nggak usah yang besar-besar karena akarnya kan juga kecil. Jadi biar dia nggak gampang busuk akarnya. Nah ini yang satu lagi. Semua jenis begonia itu sebetulnya gampang ya perawatannya, nggak terlalu susah. Tinggal yang penting jangan kelebihan air saat nyiramnya, kecuali udah kalau tanaman itu akarnya udah bener-bener kuat, itu baru bisa kita udah tahan banting deh istilahnya. Kalau akarnya udah menyatu sama metannya itu udah tahan banting. Tapi kalau masih baru gini kita masih hati-hati dalam menyiramnya, jangan sampai kelebihan air, terus jangan sampai kering juga gitu. Kalau dia berbunga gini bagusnya kita kasih dia panas matahari langsung supaya bunganya makin banyak kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman nih udah punya koleksi begonia apa aja sih? Saya baru punya berapa ya? Tadi 3 tambah 1, saya punya 4. Nah ini dia setelah kita tanam, kita bersihin daun-daunnya, kita siram semuanya, seluruh tanamannya, sepohonnya itu siram dulu dari daunnya biar dia bersih, seger. Terus baru ke metannya kita semprotin dengan spray yang tekanan tinggi gitu sehingga metannya itu menyatu sama akarnya gitu dan jadi padat gitu, dan pohonnya jadi lebih kokoh gitu berdirinya. Ini angels ya, sayap malaikat gitu loh model daunnya. Nah terus yang ini juga, ini merah, daun barunya tuh cakep banget loh, merahnya tuh merah menor kalau masih baru. Ini aslinya tuh merah banget, apalagi belakangnya tuh, belakang daunnya. Kalau dia udah tua dia jadi hijau daunnya. Kita siramin daunnya sampai bersih, nggak ada sisa-sisa tanah lagi sampai belakang-belakang. Baru abis itu kita siram metannya, kita semprot kenceng gitu biar dia menyatu. Jadi kalau nanam tanaman itu, kalau saya kalau pas nanam itu nggak terlalu diteken-teken. Maaf ya nggak kelihatan. Salah ini videonya, nyorotnya malah kemana. Nah ini dia. Nah semprot. Kalau metannya itu poros, itu dia lebih gampang tuh menyatunya dan airnya lebih gampang keluarnya. Tapi kalau metannya itu padat, nggak poros, airnya tuh susah keluar, jadinya menggenang gitu, tahan gitu loh airnya. Nah ini kita bersihin. Nanti ini daun-daun yang compang-camping ini mau saya cutting, tapi sedikit-sedikit gitu biar dia nggak gundul banget. Jadi potong yang paling jelek dulu gitu kan, sisain dulu lah dikit, nanti tumbuh lagi. Ini sebenarnya gampang banget loh tumbuh daunnya, itu cepet rimbun. Karena saya sebetulnya itu dari kecil itu sudah kenal dengan tanaman kayak gini-gini, begonia gini. Karena kan mama saya itu suka nanam juga kan. Ini inilah. Soalnya dulu saya suka mainin daun,
suka potek-potekin. Tapi dulu buat main ini, buat main masak-masakan, buat digiling daunnya dulu. Sampai gundul-gundul tuh tanaman mama. Oke, terus kita siram semua. Nah, yang jelek-jelek nanti kita potong aja, kita cutting. Nanti sisa yang cantik-cantik daunnya. Tapi jangan, kalau banyak banget ini kan kadang-kadang kan kalau di petani itu kayak kurang dirawat gitu ya. Nih, nah nanti kita rawat jadi sisa daun-daunnya yang bagus. Nanti saya mau perbanyak juga, mau buat dijual juga. Tapi kalau saya jual, saya nggak mau kasih yang compang-camping gini, harus pokoknya daunnya mulus. Ini dia besok paginya tuh, yang ini yang totol-totol yang hijau tadi. Ini daun mudanya cakep ya. Belakangnya merah, totolnya itu panjang ya, agak panjang, bukan yang polkadot ini teh. Ini daun mudanya cantik, daun mudanya coklat, yang tuanya udah hijau. Nah, ini ternyata bukan hijau ya daun tuanya, tapi lebih ke kayak coklat atau hijau tua banget. Kalau mudanya nih merah ngejreng, menor banget merahnya. Terus dia ini kayak berbulu tajam sedikit gitu loh permukaan daunnya. Ini mungkin kalau orang bilang ini yang disebut yang sayap malaikat kali ya. Daunnya itu kayak ini, sepasang ini loh, sepasang sayap malaikat itu, angel wings. Tuh, batangnya juga merah, cakep. Kalau ini yang begonia pink, ini udah seger. Nanti yang daun yang rusaknya di cutting aja, biar dia ini lebih cantik dan rapih. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terus kalau rasanya ini bermanfaat, tolong di share ya. Makasih ya semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.